Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tugas sosiologi klasik yang ke-9. Saya atas nama Lukas Tena dengan NIM 1903030099, kelas C semester 4, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Menurut sosiologi budaya Frederick ten Broek, budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tempat tampaknya mereka tidak dapat diketahui. Untuk fondasi lingkungan budayanya sendiri, dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Tence dan menutupi identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, perkawinan, dan keluarga. Terlepas dari dominasi ide di masa ten Broek, itu jatuh tidak disukai dia. Sejak itu masyarakat diperlakukan dengan cara tidak bersahabat jauh lebih luas. Ketidakpuasan. Pada prinsip Durkheim, menemukan dua kualitas yang sama dan berakhir di kebutuhan yang sama. Ketegangan yang belum terselesaikan antara keharusan perpecahan sosial Cilpine dan tuntutan otonomi. Keseluruhan yang dominan menimbulkan tidak kepuasan pada elemen-elemen yang diinginkan untuk menjadi utuh sendiri. Salah satunya adalah ten Broek sangat tidak senang tentang era sosiologis dan konsep intinya. Musim gugur. Jika masyarakat dalam arti keadilan sosial adalah untuk kepentingan proletariat, maka beberapa nilai dan keadilan lain mungkin akan menarik bagi orang lain. Jika proporsi kelas berubah, urutan peringatan nilai hakim adalah cenderung berubah juga. Dan proporsi kelas memang berubah. Kapan masyarakat sosiologi mencapai kedewasaan sebagai dorongan utama di balik ini? Itu proletariat atau kelas pekerja sudah merosot. Sosiologi pendapatnya adalah bahwa menjelang akhir abad ke-20 bekerja kelas. Hapus masyarakat sisipkan sosial. Ketika masyarakat menegaskan kembalinya dirinya sendiri, ia tidak melakukan demi deskripsi diri sendiri. Masyarakat adalah masalah yang sepenuhnya wajib. Ini diungkapkan oleh yang saya pikir adalah ide yang masuk akal dalam teori jarang aktor. Wawasan masyarakat adalah kumpulan yang prematur. Itu harus didahulukan dari kita dan tidak ketinggalan. Hal-hal yang tidak didahulukan adalah tujuan-tujuan dihargai dan ditentukan secara preskriptif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan, memiliki beberapa nilai bagi kami dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berharga. Kembalinya kekal. Tujuan dihargai dan ditentukan secara preskriptif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan, kita memiliki beberapa nilai bagi kami, dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berharga. Jadi, dengan masyarakat, sebuah proyek dipertanyakan dan politik berkaitan dengan realisasi proyek semacam itu.
Proyek politik efek umumnya mengatur nilai-nilai. Dispersi dan integrasi. Dari sosiologi, idenya terus bermunculan. Sepertinya konsep itu rumit dan sulit dikelola. Jadi ada alasan bagus untuk berhati-hati. Biasanya kata tersebut digunakan untuk kolektif besar dalam dua pengertian. Jadi satu pengertian masyarakat berarti hubungan dan hubungan antar manusia. Secara umum, ini berkonotasi dengan asosiasi sosial dan interaksi. Sebagai kata adalah kata benda, tunggal itu juga memiliki aspek ketuhanan dan keterpisahan untuk persepsi terpisah dan menunjukkan unit dengan batas-batas yang memicu dari unit sekitar lainnya. Masyarakat dan komunitas. Weber memberitahu kita apapun itu adalah banyak dewa tua, kekecewa dan karenanya mengambil bentuk kekuatan impersonal naik dari kuburan mereka berusaha untuk mendapatkan kendali atas hidup kita dan melanjutkan hidup mereka perjuangan abadi satu sama lain. Apa yang sulit terutama bagi yang moderni manusia dan apa yang paling sulit bagi generasi muda saat sekarang adalah untuk mengukur setiap keberadaan hari pengejaran di mana-mana setelah pengalaman atau Erlebnis. Berasal kelemahan ini untuk kelemahannya adalah tidak mampu menghadapi keseriusan yang keras, kesedihan saat-saat penting. Konsep dasar Weber. Kesimpulan, Weber ditarik dari analisisnya tidak dapat dipahami kecuali dalam bingkainya pemikiran politik yang merupakan bangsa paling penting nilai atau lebih baik lagi. Artikel iman yang menentukan ini berarti alasan negara adalah alasan sosiologinya. Konsep dasar Parsons. Jika Karl Marx mencari anatomi masyarakat sipil dalam ekonomi politik, Parsons menemukan dalam sistem nilai atau komunitas yang sama. Ini menjadi ortodoksi sosiologis. Lembaga dipandang sebagai bentuk konsolidasi untuk nilai-nilai yang dimaksakan batasan historis pada struktur sosial, yang pada gilirannya memberikan batasan struktural pada perilaku individu. Konsekuensi konseptual. Sosiologi memang menemukan masyarakat. Itu menemukannya sebagai sebuah empiris realitas masyarakat. Weber terdiri dari fakta-fakta seperti itu sebagai bagian dari Jerman populasi yang pindah dari Jerman Timur Laut dibujuk oleh daya pikat kebebasan yang kuat murni psikologis untuk diamankan tempat lain. Dasar sosiologi konsep adalah tipe ideal. Konsep tipe ideal memiliki aspek evaluatif.
Jika komunitas adalah konsep tipe idealistis yang merupakan pengetahuan sosiologis, maka sosiologi yang mengejar pengetahuan ini juga berkomitmen dalam arti tertentu untuk komunitas. Ini berlaku juga untuk klasik dan modernisasi sosiologi. Seperti untuk para penulis baru-baru ini yang berjuang untuk menceraikan dirinya mereka sendiri dari masyarakat hanya untuk menemukan diri mereka membangun kembali komunitas baru. Sekian dan terima kasih.